apa yang dilakukan KDM itu. Jadi langkah ini mempertegas bahwa keberadaan Ahmad Yani ini dianggap sangat penting. Mencurigai Ririn juga nggak bang? Otak dari Ya karena kehilangan orang Ahmad ya, Yani. iya pasti semua orang itu. Karena Ririn lah yang bertemu terakhir. Cuma dia tidak terima kalau dikaitkan dengan pembunuhan. Makanya ini yang akan saya laporkan gitu, terkait dengan fitnah dan pencemaran. Ahmad Yani belakangan ini tengah menjadi sorotan luas setelah namanya disebut-sebut terdakwa Ririn sebagai otak di balik pembunuhan satu keluarga di Paoman, Indramayu, Jawa Barat pada Agustus 2025. Namun yang menarik, tudingan terdakwa Ririn mendapat bantahan dari keluarga Ahmad Yani, adik Ahmad Yani, Titi, dalam mengatakan jika Ahmad Yani sudah dinyatakan hilang 10 tahun yang lalu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menaruh perhatian mendalam pada kasus tewasnya 5 orang korban yang masih satu keluarga di Indramayu, tidak hanya berharap para terdakwa mendapat hukuman setimpal, tetapi juga terungkap dengan terang benderang. Mengingat sedikitnya ada 3 versi mengenai siapa pelaku utamanya. Terkait hal itu, Deddy Mulyadi mengambil tindakan inisiatif dengan menggelar sayembara bagi siapa saja yang menemukan Ahmad Yani akan mendapat hadiah uang senilai 750 juta rupiah. Ditemukannya Aman yang akan mengungkapkan apakah tudingan Ririn benar atau hanya operandi belaka untuk menutupi perbuatannya yang saat ini disangkakan padanya. Terkait langkah Deddy Mulyadi menggelar sayembara dengan merogoh hingga nyaris 1 miliar sebagai hadiah, apakah langkah Deddy Mulyadi itu tepat? Dilihat dari aspek hukum. Di sini saya mau memberikan tanggapan dan analisa hukum terkait dengan sayembara 750 juta oleh Gubernur KDM dan bagaimana caranya supaya alternatif terkait dengan pencarian Ahmad Yani ya. Jadi keputusan Gubernur Jawa Barat mengumumkan sayembara bernilai 750 juta bagi siapa saja yang menemukan keberadaan si Ahmad Yani, sosok yang hingga kini dinyatakan hilang, menjadi sorotan luas masyarakat. Ya, langkah ini gubernur ini bukan upaya hanya pencarian kalau menurut saya, melainkan membuka ruang diskusi mendalam dari sisi hukum, dampak sosial serta beragam cara pencarian yang bisa ditempuh masyarakat selain melalui jalur kepolisian. Analisa saya seperti ini ya, antara kepastian hukum dan analisa inisiatif pemerintah. Secara hukum, langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat KDM ini memiliki landasan dan pertimbangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia ya. Pencarian orang hilang itu sejatinya merupakan ranah penegakan hukum ya, dan pelayanan publik dijalankan kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun kita perlu apresiatif karena inisiatif pemerintah daerah memberikan dimensi baru, dan inisiatif ini juga ada dasar hukumnya. Ya, ada dasar hukumnya bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban menjamin keamanan dan juga perlindungan terhadap warganya, sehingga di situ ada Undang-Undang 28 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga upaya mempercepat pencarian sejalan dengan tugas pelayanan publik pemerintah daerah. Jadi sayembara ini kalau saya lihat dalam kategori janji pemberian hadiah yang diatur dalam pasal 1604 KUH Perdata, sah secara hukum jika memenuhi syarat, tujuannya halal, jelas objeknya, ya, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ahmad Yani menjadi sosok penting. Itu sebabnya Deddy Mulyadi berharap Ahmad Yani dapat ditemukan. Tidak hanya untuk memberi terang dalam kasus tewasnya 5 orang korban dalam satu keluarga, tetapi juga keselamatannya sendiri yang sudah 10 tahun hilang tanpa kabar. Menemukan orang yang sudah dinyatakan hilang sejak tahun 2016 bukanlah perkara mudah. Tetapi dengan adanya hadiah yang ditawarkan Deddy Mulyadi, berharap masyarakat turut menaruh perhatian, sebab ada keluarga yang sudah bertahun-tahun menunggu kepulangannya.
Ada anak istri yang tanpa lelah mendoakan keselamatannya, serta ada pihak-pihak yang menunggu jawaban atas berbagai tanya yang sampai saat ini belum terjawabkan. Salah satunya di balik tudingan Ririn yang menyebutnya sebagai pelaku utama, pelaku yang sudah menghabisi 5 orang korban dalam satu malam. Menjadi wajar jika Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menganggap keberadaan Amaniani begitu penting. Apa yang dilakukan KDM itu. Jadi langkahnya mempertegas bahwa keberadaan Amaniani ini dianggap sangat penting. Sampai-sampai KDM mengeluarkan sayembara sampai 750 juta. Dan ini bukan langkah yang biasa kalau menurut saya. Ini adalah menurut saya ini sangat penting ya buat pemerintah daerah, karena ini kan warganya yang punya masalah hukum. Jadi implikasinya itu mempertegas bahwa keberadaan Amaniani ya dianggap sangat penting, dan ketidakjelasan nasibnya jadi perhatian serius di tingkat daerah secara umum. Apa yang dilakukan KDM ini menurut saya suatu langkah yang baik dan tidak melanggar hukum selama informasi yang didapat itu benar. Jadi langkah oleh KDM itu menegaskan bahwa masalah hilangnya seorang bukan hanya urusan keluarga atau polisi, tapi urusan masyarakat, dan diperkuat juga ikatan sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat di wilayah Jawa Barat dan termasuk pemerintah daerah. Jadi kalau menurut saya perdebatan nilai itu ada pandangan yang mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar itu. Namun di sisi lain banyak yang juga menilai tidak ada nilai uang sebanding dengan nyawa seseorang. Jadi kebenaran nasib seorang, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan publik, ini sangat penting. Ya, dan saya rasa apa yang dilakukan KDM itu merupakan langkah dia melindungi warganya. Apakah dia ketemukan dalam keadaan sehat atau tidak, tapi himbauannya semoga diketemukan dalam keadaan sehat. Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa, Prio Ruslandi, yang baru saja mendapat kuasa dari keluarga Amaniani, menduga jika Deddy Mulyadi sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Amaniani, yakni dihilangkan. Meski begitu, Deddy Mulyadi tidak boleh mendahului keputusan hukum untuk memastikan dugaannya itu. Senada dengan dugaan Deddy Mulyadi, keluarga Amaniani, terutama adik perempuannya, mencurigai adanya campur tangan Ririn yang menyebabkan Amaniani sampai dengan saat ini menghilang tak tercium keberadaannya. Dugaan mengarah pada Ririn, sebab dialah orang terakhir yang menjalin kontak dengan Amaniani. Ya, itu sebenarnya bentuk bentuk kecurigaan dari sosok Pak KDM ya terkait dengan hilangnya Pak Amaniani. Mungkin beliau sudah tahu gitu kan, maka beliau memberikan sayembara seperti itu. Sebenarnya beliau sudah tahu dan sudah ada feeling juga sebagai beliau kan backgroundnya sarjana hukum, jadi sudah tahu, sudah lenyap. Kenapa, Bang? Cuma kan kita sudah lenyap gitu, sudah hilang maksudnya. Cuman kita tidak boleh mendahului bahwa dia dibunuh apa gitu kan, nggak boleh seperti itu. Tapi feeling bagi banyak orang juga termasuk Pak KDM ya sudah hilang gitu, dan ada yang menghilangkan gitu. Iya pasti semua orang itu, karena Ririn lah yang bertemu terakhir. Ya, berbagai spekulasi pengakuan itu di tahun-tahun itu mungkin ya banyak sekali diterima oleh keluarganya gitu, karena memang ada dana yang cukup besar gitu kan yang terkait dengan hak dari Pak Amaniani, sehingga berbagai upaya gitu untuk mendekati bagian dari keluarganya, yang mana kalau dalam hukum perdata itu kan hak keperdataan seseorang yang dinyatakan hilang itu bisa ke anaknya, bisa ke istrinya, dan bisa ke saudara kandungnya gitu. Jadi mungkin mereka dalam rangka itu gitu, untuk mendekati secara intens gitu keluarga-keluarga yang ada kaitannya hubungan perkalian darah dan perkalian perkawinan, untuk mencoba mengakses gitu kan hak daripada Pak Amaniani. Dugaan yang mengarah pada Ririn terkait hilangnya Amaniani makin diperkuat dengan jejak masa lalu Ririn yang begitu bernafsu ingin menguasai dana pensiun Amaniani senilai 114 juta rupiah. Berbagai cara sudah dilakukan Ririn untuk mendapatkan dana pensiun Amaniani dari Bank BCB, mulai dari modus operandi manipulatif data hingga penipuan dengan melibatkan orang lain yang berpura-pura sebagai Amaniani. Dari upayanya itu, Ririn santer dikabarkan menarik uang pensiunan Amaniani melalui hasil manipulasi setelah meyakinkan pengacara keluarga dengan memberikan bukti palsu.
sudah terbukti Mbak, dari upaya-upaya awal gitu tentang manipulasi dokumen gitu terkait termasuk juga manipulasi tentang keberadaan Pak Ahmad Yani yang difoto itu, kemudian untuk meyakinkan pihak BJB gitu dengan serangkaian perbuatan dari Ririn gitu, dan diteruskan oleh saudara pengacara Pak Kotip. Tapi kalau saya yakin Pak Kotip termasuk yang dibohongi Ririn juga. Korban kebohongan Ririn. Iya, kurang hati-hati lah gitu kan. Harusnya kan klien harus bertemu fisik ya. Apalagi itu menyangkut masalah uang gitu kan, masalah pemberian kuasa untuk menarik aset gitu ya. Walaupun nilainya tidak miliaran gitu, tapi seyogyanya gitu harusnya ketemu, dan ini terus-menerus diyakinkan oleh saudara Ririn kepada Pak Kotip bahwa Pak Ahmad Yani sibuk, Pak Ahmad Yani ada di luar kota, sehingga ya sudah kalau seperti itu kirimkanlah fotonya gitu. Fotonya di mana Pak Ahmad Yani sedang menulis, seolah-olah menulis slip penarikan gitu kan, sejumlah 114 juta, kemudian di dropping ke dipindah tabungan gitu ke BRI. Nah foto itulah yang dijadikan sarana gitu untuk meyakinkan pihak BJB, dan pada akhirnya pihak BJB juga merasa yakin, dan akhirnya terdistribusilah uang itu. Sudah cair. Makanya kan dikaitkan dengan BPJS-nya sekarang kan yang ramai BPJS. Jadi BPJS itu jadi gini Pak, 466 juta itu ketentuannya bisa ditarik 20%. Jadi 20% itu sekitar 114 juta lah dengan plus asuransi dan sebagainya ya. Nah, 114 juta itu ditarik keluar. Sehingga 114 juta atau sisa dari 80% itu di dropping untuk setiap bulan, seolah-olah sebagai dana pensiunnya. Kayak gajian lah gitu Pak. Ya, kayak gajian ya. Sejumlah 3.200.000. Nah, 466 juta dikurangi 114 juta, tersisa sekian lah, 300 sekian. Nah, itu diambil setiap bulan 3.200.000 dibagi sekian bulan menjadi sekian tahun, dan sampailah di tahun 2025 3.200.000. Maka secara auto debit mungkin BPJS itu sudah terkoneksi awalnya dengan Pak Ahmad Yani sendiri gitu kan di tahun 2016 sebelum pensiun gitu. Nah itu akhirnya terbawa untuk auto debit atau tetap diintegrasikan dengan dana pensiunnya gitu. Sehingga untuk iuran pembayaran BPJS tetap mengalir dan tetap aktif sampai sekarang gitu. Sampai akhirnya terakhir di 2025. Bang, berarti yang menerima 114 juta itu sudah terbukti Ririn Bang? Sudah terbukti Ririn dan Pak Kotibul juga menerima. Karena itu hak pengacara mungkin sesuai komitmen dengan Pak Ahmad Yani Goib gitu. Dengan Pak Ahmad Yani yang palsu gitu. Ruslandi yang kini dipercaya menjadi pengacara keluarga Ahmad Yani berencana dalam waktu dekat akan melaporkan Ahmad Yani ke polisi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Saat ini ia sedang mengumpulkan berbagai barang bukti, termasuk berkas-berkas yang digunakan saat melakukan penarikan dana uang pensiun Ahmad Yani melalui cara yang tidak benar. Ruslandi berharap dengan membuat laporan polisi, terdakwa Ririn dapat dimintai keterangan mengingat yang bersangkutan berulang kali menyinggung nama Ahmad Yani dalam persidangan. Dari situ diharapkan jejak Ahmad Yani terungkap. Apakah Ahmad Yani murni hilang atau sengaja dihilangkan? Cuma dia tidak terima kalau dikaitkan dengan pembunuhan. Makanya ini yang akan saya laporkan gitu, terkait dengan fitnah dan pencemaran. Ya, jadi kemarin itu kita baru pencemaran ya. Ini sedang saya susun semua untuk bisa dilaporkan. Kan biar semuanya saya gitu yang melaporkan. Semua aspek-aspek hukum yang terkait dengan Pak Ahmad Yani dan keluarga itu sudah dikuasai saya. Sehingga seluruh rencana-rencana hukum gitu yang mengait dengan Pak Ahmad Yani sedang saya analisa, saya kaji gitu supaya tepat untuk melakukan upaya gitu, terhadap Pak Ahmad Yani ini. Ya, jadi mungkin dari salah satunya teknologi telekomunikasi ya, jadi informatika gitu. Mungkin dari jejak terakhir komunikasi gitu, itu mungkin secara teknologi ya. Selebihnya adalah pengakuan Ririn gitu. Karena Ririn lah yang mengaku ketemu gitu di tahun itu gitu. Ririn Dan selalu iya, makanya kan Ririn akan dimintai keterangan terkait keberadaan Pak Ahmad Yani karena dia bilang kan ada pertemuan di Polkim sebelum
terjadi pembunuhan gitu kan. Nah itu kan berarti dia tahu persis gitu. Dia komunikasi terus. Jadi sangat tidak mungkin kalau Ririn misalnya kita tahu gitu keberadaan Pak Amaniani. Gitu. Makanya akan kita kejar gitu. Keterangan-keterangan Ririn yang berdampak kepada Pak Amaniani gitu ya, berkait dengan Pak Amaniani. Jadi saya itu setiap ada informasi yang baru, saya selalu tanya Ririn. Dan Ririn masih bertahan, masih mengatakan seperti itu. Dan saya mempunyai dokumentasi percakapan Ririn sama Priyo. Saya masih melihatnya yang disampaikan di awal itu natural. Ya, natural, jujur gitu loh. Baik Ririn maupun Priyo di awal yang saya sudah posting mengenai ada nama 4 pelaku itu. Kalau Ririn ini kan sampai saya tanya, ya, terakhir itu kemarin, tetap masih mengatakan bahwa ia tidak tahu pembunuhan. Nah, sehingga coba nanti alat bukti dari jaksa ini sama-sama kita lihat. Saya fair, ketika nanti alat buktinya mengarah, ya sudah. Berarti klien saya bohong. Kan begitu. Nah, jadi saya bukan berarti mau membela pembunuh ya, tetapi nanti alat bukti dari jaksa juga dilihat. Ya. Dan sebaliknya nanti, seandainya alat bukti dari jaksa itu setelah dilihat, diperlihatkan, dianalisa, diamati, kemudian tidak kuat, tidak ada yang mengarah kepada Ririn sebagai pelaku pembunuhan, ya tentu hakim juga nanti akan menilai, akan memutuslah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Yang kita pilih Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika dok disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.